Bismillahirrahmanirrahim. Wal mustahilu huwa alladhi la yumkinu wujuduhu ka'adami tahayyuzi bil jirmi kasyirki lahu ta'ala Allahu anhu uluwan kabira. Wal jaizu huwa alladhi yumkinu wujuduhu wa adamuhu wa dhalika kabi'satir rusuli alaihi wassalatu wassalamu wa izalatil muti'i wa kawalatin lizaini. Famimma yajibu lillahi ta'ala asyruna sifatan wajibatan ay la taqabbalu intifa'a. Wa mimma yastahilu alaihi asyruna sifatan mustahilatan ay la taqabbalu subuta. Fatilka arba'una aqidatan wa yudammu lidzalika jaizu fayakunul jami'u ihda wa arba'ina aqidatan wa yajibu lirrusuli alaihi wassalatu wassalamu arba'u sifatin wajibatin ay la taqabbalu al-intifa'a wa yastahilu fi haqqihim alaihi wassalatu wassalamu arba'un hiya diddul arba'in wajibati wa yudammu lidzalika al-jaizu fal jami'u tis'u sifatin fi haqqir rusuli alaihi wassalatu wassalam tudammu li ihda wa arba'ina allati fi haqqihi ta'ala fayakunu al-jami'u khamsina aqidatan yajibu ala kulli mukallafin ay yajzima biha. Dan sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin adanya, seperti ketiadaan ruang yang kosong bagi suatu benda, seperti berserikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci dan yang maha besar. Dan sifat jaiz adalah sifat yang mungkin adanya dan mungkin juga tidak adanya. Wadhalika, yang demikian itu contohnya seperti mengutus para rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan contohnya yang kedua, memberikan pahala terhadap orang yang taat atau beribadah. Dan contoh yang selanjutnya, memberikan anak bagi si J atau bagi seorang. Maka di antara sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada 20 sifat yang wajib, ai tidak menerima penafian. Dan di antara sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala 20 sifat yang mustahil, artinya tidak menerima ketetapan. Maka yang demikian itu sifat yang wajib dan sifat yang mustahil 40 aqidatan. Dan dikumpulkan yang demikian itu sifat yang jaiz, maka keseluruhannya berjumlah 41 akidah. Dan wajib bagi Rasul itu
Dan sifat yang wajib bagi para rasul alaihi wassalatu wassalam itu ada 4 sifat yang wajib. Artinya tidak menerima penafian. Dan sifat yang mustahil bagi para rasul alaihi wassalatu wassalam ada 4 juga. Wahia, dan dia lawan dari 4 yang wajib bagi rasul. Dan dikumpulkan yang demikian itu, sifat yang wajib, sifat yang mustahil bagi rasul, dan sifat yang jaiz, fal jami'u, maka semuanya berjumlah 7 sifat fi haqqi rasul. 9 sifat pada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan waktu domu dikumpulkan semuanya berjumlah 41. Allati, yang pada haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka jumlah keseluruhan khamsina aqidatan, berjumlah 50 akidah. Yajib ala kulli mukallafin, wajib terhadap tiap-tiap mukallaf ayyajima, untuk menjazamkan dengan akidah yang 50 tersebut. Hukum yang pertama yaitu wajib sudah kita jelaskan, berarti wajib pasti adanya. Wal mustahilu, kemudian yang kedua adalah mustahil. Wajib secara syar'an juga bagi setiap muslim untuk memahami makna mustahil. Kalau tak tahu dia berdosa. Dia salat, dia puasa, tahu bapak makna mustahil? Tidak. Sepanjang dia tidak tahu, terus dosa mengalir. Kenapa? Karena ini kewajiban syar'i, wajib fardu ain ini. Sebagaimana dia tak salat berdosa, ini pun tak tahu dia berdosa. Makanya kita terus istighfar. Kenapa? Karena banyak dosa yang tak kita sadari mengalir ke diri kita. Maka cuci dia. Wal mustahilu, kemudian yang kedua mustahil, huwa alladhi la yumkini wujuduhu. Kalau yang tadi wajib tidak mungkin tidak ada, kalau yang mustahil lawannya tidak mungkin ada. Ka'adami tahayyuzi lil jirmi, seperti ketiadaan tahayyuz bagi jirim. Wa kasyariki lahu ta'ala, dan seperti ada kongsi, ada teman, ada syarikat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mustahil. Luar biasa kadir ulama itu. Kenapa? Mereka ngaji kitab Fathul Majid, tak ada tahayyuznya. Jadi di mana orang tuh? Pokoknya antara langit dan bumi katanya. Antara langit dan bumi mengambang itu pun ada tahayyuznya. Ya, maka enggak mungkin tak ada tahayyuz. Yang namanya benda, yang namanya jirim sekecil apapun pasti dia mengambil tahayyuz. Ya. Makhluk apa yang paling kecil yang pernah kalian lihat hidup? Jangan tak hidup. Jangan, saya menggunakan mikroskop, enggak usah jadi mikroskop. Yang nampak apa? Tungir. Iya, hewan tungir, hewan tak beradab itu. Namanya hewan, mana ada adabnya kan? Tungir ini selalu mencari tempat yang sensitif. Ya. Bingung yang kena musibah tungir. Mana gatal semua, apa ini? Bongkak dunia ini katanya kan. Tak nampak. Ya, minta tolong sama orang tak nampak. Kapan dia bisa melihatnya? Di saat dia konsentrasi. Kapan dia konsentrasi? Pada saat buang air besar. Konsentrasinya luar biasa. Makanya orang yang buang air besar, apalagi pakai gudang garam merah kau yang merokok, judul disertasi pun bisa muncul di situ. Karena saking fokusnya pikiran dia. Ya. Jadi makhluk yang tadi itu
Saya pun pernah kena itu dulu. Dulu tapi masa-masa kecil ya. Itu. Jadi sakit betul. Sakitnya antara gatal dan pedih. Itu. Enaknya enggak ada itu. Ya. Enaknya kalau dia udah dapat ambil garu, puasnya ini ya. Jadi tungir yang kecil itu pun sesungguhnya ada tahayyuznya. Walaupun tak bisa kita sebutkan ukurannya berapa sentimeter, kata mana bisa dibuat sentimeter. Kenapa? Makhluknya ya kecil, dia pun mengambil tahayyuz. Jadi kalau ada yang bilang benda tidak bertahayyuz, mustahil. Wa kasyariki lahu, dan ada orang yang mengatakan ada teman Allah. Tuhan tuh siapa? Tuhan gelap, Tuhan terang, Tuhan batu. Itu teman, ada syarikat bagi Allah, tak boleh. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Membuat ada syarikat bagi Allah itu adalah dosa yang besar. Ya. Jadi adanya teman bagi Allah, sekutu bagi Allah ini adalah mustahil. Ta'ala Allahu anhu uluwan kabira, maha suci Allah, maha tinggi Allah dari penyebutan adanya sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala, setinggi-tingginya dan sebesar-besarnya. Selesai yang mustahil. Wal jaizu, kemudian yang jaiz. Apa itu yang jaiz? Wal jaizu huwa alladhi yumkinu wujuduhu wa adamuhu. Yang jaiz itu adalah yang mungkin adanya dan mungkin tidak adanya. Jadi dia gabungannya, tidak wajib, tidak mustahil, tapi sama-sama ada kemungkinan. Kemungkinan ada, kemungkinan tidak ada. Ya. Sebelum terjadi sesuatu itu, dia mungkin ada, mungkin juga ketidakadanya berlanjut terus. Contohnya apa? Wadzalika, yang sedemikian itu, kabi'tsatir rusuli alaihimus salatu wassalamu, mengutus semua rasul alaihimus salatu wassalam bagi Allah itu hukumnya jaiz. Tidak ada kewajiban Allah untuk mengutus para rasul. Ya. Wa ithabatil muti'i, dan memberikan pahala bagi orang yang taat. Tidak wajib Allah, tidak juga mustahil, tetapi jaiz. Kenapa disebut jaiz? Dia kan taat, salat dia salat. Ya. Bagaimana kita untuk memahamkan jaiznya di situ? Dia salat, Allah berikan pahala. Mungkin. Kenapa? Selama dia itu salatnya karena Allah. Kalau dia salat karena Allah, dikasih Allah pahala. Tapi kalau dia salat karena ada tujuan tertentu, ya, salat tarawih tak pernah tinggal, malah adzan pun sesekali dia. Kenapa? Rupanya di jamaah perempuan itu ada perempuan yang disukainya. Karena itu tujuannya, maka dia tidak berpahala. Solat tapi tak berpahala. Solat dia berpahala kalau dia solatnya karena Allah Ta'ala. Kan? Jadi di sini mengasih, dia tidak, rupanya gambarannya itu yang ibadah. Tetapi kenapa tak Allah kasih ibadah? Mana mungkin tak dikasih Allah ibadah? Mungkin. Kalau niatnya enggak bagus, hilang. Itulah dia jaiznya. Dan tidak benar kalau ada orang mengatakan Allah itu wajib untuk memberikan surga bagi orang-orang yang taat. Tidak ada. Ya. Sebab nanti kalau Allah ditetapkan wajib bagi Allah memberikan pahala bagi kita, berarti Allah itu nanti terjadilah perubahan. Perubahan apa? Yang wajib menjadi mustahil, yang mustahil menjadi wajib, dan sebaliknya. Di situ terjadi kesungsangan dalam menetapkan hukum. Makanya tidak boleh dikatakan Allah itu wajib memberikan pahala. Ya.
Kalau yang wajib, berubahlah yang jaiz itu menjadi wajib. Kalau sudah terjadi perubahan demikian, tentu nanti ada yang merupakan penetapan. Berarti ada yang lebih hebat lagi. Disitulah halnya yang tidak boleh disebutkan. Jadi jaiz ini mungkin saja ada, mungkin juga tidak. Contoh yang mudah kita lihat, kawaladin li Zaidin, kawaladin li Tambakin. Misalnya kan, kan masih bisa dijarkan ditambakin, ya. Kalau yang agak susah dituyongin, masih agak susah ya, Ibrahim. Jadi anak bagi si Tambak, ya, cipta halomuan Tambak usianya sekarang sudah berapa? Jangan lupa usia. Lupa usia kan bahaya itu. Usianya sekarang sudah 25. Nabi menikah 26. 24 tadi? 24 berarti 2 tahun lagi rekaman. Rekaman tak diganggu istri. Kalau nanti sudah 26 rekaman dah ada, Bang, katanya kan. Jadi si cipta nanti menikah. Kita doakan dia mendapatkan wanita yang solehah, cantik, kaya raya, ya, kemudian keturunannya terhormat, agamanya bisalah kalau kurang-kurang sedikit diajarinya kan. Tapi jangan buta dulu. Sehat-sehat. Nah, nanti setelah cipta menikah, kemudian kita bahas secara akidah. Macam manalah hukumnya? Ini kita ngaji tauhid lah dulu ini, ya. Ya, ceritalah si Yunus sama si Anton. Yunus bertepatan dah ada anaknya nanti kan. Sudah ada anaknya. Si Anton masih sedang mencari. Pencarian yang hilang. Nah, jadi mereka itu diskusi. Cemanalah kita tiap si Tambak. Dah lama kita bersama dengan dia. Iya. Kalau kita hubungkan ke akidah, apalah hukumnya bagi Allah memberikan anak bagi pasangan suami istri? Hukumnya jaiz. Macam mana jaiznya? Kalau si Tambak sehat, sehat dia, istrinya pun sehat, dan memang sehat kan? Sehat. Ini sehatnya bukan fisik, jasmani ruhani ini ya. Sehat jasmani ruhani, enggak disangsikan lagi pokoknya ya. Nah, suami istri sehat dua-dua, ya, sehat semuanya, tidak ada masalah semuanya. Kita kembalikan ke adatnya, adat kebiasaan. Suami istri sehat-sehat semuanya, paling ya kira-kira setahun 2 tahun adalah itu. Berarti mungkin ada, ya. Tapi mungkin juga tidak ada. Kenapa mungkin tidak ada? Si ciptanya enggak diragukan, strong. Pokoknya kuat, gagah, perkasa. Kalau disebut jantan perkasa di kampungnya dia lah itu. Ya, dialah jantan perkasa itu. Tapi masalahnya perempuan itu sakit. Gagah kuat, iya. Cuman ada sakit yang tidak bisa memberikan keturunan. Maka mungkin saja demikian tak ada anak. Ini contohnya. Tapi kita yakin dan kita berdoa mudah-mudahan cipta nanti mendapatkan istri yang sehat juga, punya keturunan mereka anak yang soleh-solehah, ya, 8 insyaallah ya. Jadi anak bagi si Zaid dan anak bagi kita ini bagi Allah tuh hukumnya jaiz, ya. Hukum ada tidaknya itu jaiz, mungkin ada, mungkin tidak ada, ya. Famimma yajibu lillahi ta'ala 20 sifatan. Baru sekarang kita buat ya gambaran umum tentang yang wajib, mustahil, jaiz. Tadi hukum sudah, wajib, mustahil, jaiz. Ingat Al-Imamul Haramain, Al-Imam Al-Juwaini, guru dari Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, gurunya itu, rektor di Nizamiyah. Jadi kata Al-Imam Al-Juwaini, beliau ini disebut dengan Imamul Haramain karena beliau itu ngajar di Makkah, ngajar di Madinah, Makkah Madinah. Akhirnya dia dengan Imam Tanah Haram. Dia katakan
siapa yang tidak paham dua akidah, ya, enggak pada tiga hukum ini, wajib mustahil, enggak paham dia, ini enggak berakal orang itu. Kalau disebut orang enggak berakal macam mana? Penisbahan orang tidak berakal itu sebenarnya dalam tuh. Solatnya enggak sah. Sah orang gila solat. Orang gila solat sah? Enggak sah. Puasanya? Wudunya? Imbasnya ketika disebut tidak berakal, gugur syariat yang dia kerjakan. Kenapa aja di situ syaratnya Islam? Penyebutan tidak berakal ini bahasa yang sangat halus, sesungguhnya enggak berislam orang yang tak paham ini. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Sebenarnya beliau ini bukan mengkafirkan. Tidak macam seperti orang-orang yang kita lihat sebahagian orang di zaman kita ini. Sikit-sikit kafir, sikit-sikit bid'ah. Ya, yang enggak bid'ah cuma dia sama opungnya. Ya. Pokoknya kalau tak sama dengan dia bid'ah, sesat. Na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah ajaran yang tidak benar. Nah, jadi Al-Imam Al-Haramain mengatakan demikian. Sebenarnya ini motivasi bagi kita, harus keluar dari zona yang tidak aman itu. Bagaimana? Pahami yang tiga hukum ini. Ya. Penyebutan ulama tak berakal, tak sah solat, tak sah wudunya itu, ini maka imbas kata kasarnya enggak Islam, enggak beriman. Tapi sekali lagi tak beriman hukum yang ditetapkan di situ di akhirat. Tak selamat di akhirat itu bahasanya. Orang yang belum memahami ini enggak selamat di akhirat itu. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Nah, karena itu kita harus keluar dari ikhtilaf para ulama tentang keimanan kita. Nah, jadi hukum tiga sudah. Famimma yajibu lillahi ta'ala 20 sifatan wajibatan ay la taqabalul intifa'a. Maka di antara yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala 20 sifat. Macam kori jadi. Di antara kalau ada orang yang mengatakan yang mengaji sifat 20 enggak betul. Kenapa? Karena mereka sudah melemahkan Allah. Kenapa melemahkan Allah? Karena mereka cuman mengatakan sifat Allah hanya 20 saja. Bukan begitu Mas Bro bilang begitu, ya. Nah, sebab dia itu sudah melecehkan para ulama. Ini kajian dari para ulama. Min di situ litab'id, di antara. Makanya di antara jumlah sifat Allah banyak, tidak bisa diketahui oleh kita manusia ini, ya. Maka yang 20 ini adalah cara untuk mengenal Allah, dan inilah sifat-sifat yang disebut dalam Al-Qur'an. Ya. Famimma yajibu lillahi ta'ala, di antara yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala ada 20 sifat yang wajib. Ai la taqabalul intifa'a, karena yang wajib itu sesuatu yang mesti ada, maka yang 20 ini la taqabalul intifa'a, tidak mungkin tidak ada. Ya, tetaplah ini. Wa mimma yastahilu alaihi 20 sifatan, dan yang mustahil atasnya Allah Subhanahu wa ta'ala 20 sifat mustahilatan. Aila taqabalu thubuta, karena mustahil itu sesuatu yang pasti tidak mungkin ada, maka di sini la taqabalu thubuta, tidak bisa ditetapkan ke Allah 20 sifat ini. Fatilka arba'una aqidatan, maka semuanya 40 akidah. Wa yudammu lidzalikal jaizu, dan ditambahkan yang sedemikian itu dengan yang jaiz. Dikumpulkan nanti sebutan yudhamu ditambah nanti kan, dijumlahkan. Fayakunul jami'u, yang jaiz bagi Allah itu satu. Ketika 40 jadi 40 ditambah 1, fayakunul jami'u, maka hasilnya 41 aqidatan, 41 akidah. Wa yajibu lirrusuli alaihimus salatu wassalamu 4 sifatin wajibatin, dan wajib bagi semua rasul Allah itu 4 sifat, alaihimus salatu wassalam, 4 sifat wajib. Ay la taqabalul intifa'a, tidak mungkin tidak ada. Wa yastahilu fi haqqihim alaihimus salatu wassalamu 4 hiya diddul 4 wajibah, dan mustahil pada hak mereka, diri semua Rasul alaihi wassalatu wassalam itu 4,
hiya diddul arba'il wajibati, dia adalah lawan dari sifat wajib yang 4. Wa yudhammu lidzalikal jaizu, maka dan dijumlahkan semuanya itu dengan yang jaiz. Kalau bahasa yang diterjemahkan secara majhulnya, dan dikumpulkan bagi yang sedemikian akan yang jaiz. Ya, ditambahkan jaiz bagi semua rasul 1. Fal jami'u tis'u sifatin, maka jumlahnya 9 sifat. Fi haqqir rusuli alaihi wassalatu wassalam, pada diri semua rasul alaihi wassalatu wassalam. Tudammu lil ihda wal arba'in allati fi haqqihi ta'ala, dijumlahkan dengan 40, ya, satu sifat yang wajib, mustahil, jaiz bagi Allah. Semuanya tadi 41 dijumlahkan dengan 9 sifat wajib, mustahil, jaiz bagi semua rasul. Fayakunul jami'u 50 akidatan, maka terjumlah semuanya 50 akidah. Yajibu ala kulli mukallafin ay yajzima biha, wajib bagi setiap yang mukallaf untuk menjazamkannya. Ya. Maka nanti ketika mau menikah, tanya nih, salah satu yang ditanya, sudah hafal sudah paham, sudah mengerti akidah 50 Dinda? Kalau dia jawab, insya Allah bila pernikahan kita nanti jadi, 50 akidah akan menjadi pondasi dalam diri saya. Mantap, lanjut. Ya. Tapi kalau dia bilang sudah ngerti 50 akidah Dinda, tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah itu, bid'ah. Cari yang lain. Ya, berbahaya nanti kalian berdua di kamar itu, semua bid'ah. Ya, semua bid'ah. Yang kurus kalian jadi kurus lagi. Ya, yang gemuk menjadi enggak gemuk, kurus, ya. Baik. Nah, ini semua wajib bagi setiap yang mukallaf. Nah, baik, lanjut. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الأولى من الصفات الواجبة له تعالى الوجود، وقد اختلف فيه، فقيل هو غير الموجود، فعلى هذا فهو حال، أي واسطة بين الوجود والعدم، وقيل عين الموجود، بمعنى أنه ليس زائدا على ذات الموجود بحيث يكون له تحقق في الخارج كالذات، بحيث لو كشف عنا الحجاب نراه كصفات المعاني، وإنما هو أمر اعتباري يتعقل في الذهن زيادة على تعقل الذات، وليس المراد بكونه عين الموجود كونه عينا حقيقة، بل المراد أنه يلاحظ في الخارج زيادة على ملاحظة الذات، بل يلاحظ في الذهن فقط، فهو صفة له تعالى حقيقة بدليل أن علماء التوحيد أقاموا عليه الدليل، ولو كان عين الذات لم يقيموا عليه دليلا. وهل يجب على المكلف الجزم بأن الوجود عين الذات أو غيرها أو لا يجب؟ الجواب أنه لا يجب، وإنما الواجب عليه الجزم بأن وجوده تعالى واجب لا يقبل الانتفاء، ووجوده تعالى من غير مادة ومن غير واسطة، بمعنى أنه لم يؤثر أحد في وجوده تعالى، بل وجوده لذاته، بمعنى أنه لم يفتقر إلى من يوجده، وذاته اقتضت وجوده، بمعنى أنه لم يوجد هو نفسه، ثم إن وجوده تعالى قد شهد به كل موجود، فلا ينكره إلا من طمس الله على بصيرته كالدهرية، وهم فرقة ينكرون وجود الصانع ويقولون إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر أي الزمن،
فينسبون الإهلاك للدهر فلذا سموا الدهرية فويل لهم من العذاب الشديد. Maka yang pertama di antara sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala adalah wujud. Dan diikhtilafkan oleh para ulama tentang makna sifat wujud. Ada satu pendapat mengatakan wujud adalah bukan zat. Maka berdasarkan pendapat ini, maka wujud adalah hal. Maksudnya adalah penengah antara wujud dan penengah antara ada dan tidak ada. Dan satu pendapat mengatakan wujud adalah zat, dengan makna bahwasanya tidaklah wujud itu tambahan terhadap zat yang maujud. Sekira tahaqquk fil khalq, kita akan melihatnya seperti sifat ma'ani. Akan tetapi keberadaan Allah adalah karena zatnya, dengan makna bahwasanya Allah tidak butuh kepada sesuatu yang menjadikannya, dan zat Allah akan keberadaannya, dengan makna bahwasanya tidaklah sifat wujud itu menciptakan zat Allah. Kemudian sesungguhnya wujud Allah Ta'ala, keberadaan Allah Ta'ala itu menjadi saksi terhadapnya segala yang maujud. Maka tidak mengingkari akan keberadaan Allah kecuali orang yang telah Allah hilangkan, kecuali orang yang Allah hilangkan pandangan mata hatinya, seperti orang-orang ateis. Mereka adalah satu kelompok yang mengingkari keberadaan pencipta. Mereka mengatakan in hiya illa arhamun tubla, dan tidaklah wa ma yuhlikuna illa mencelakakan masa. Mereka menisbahkan celaka itu kepada masa. Oleh karena itu mereka dinamakan dahriyah atau dahriyah, maka celakalah bagi mereka dengan adab yang sangat pedih. Hukum yang dibahas dalam akidah sudah, kemudian ke Allah, ke Rasul yang wajib, mustahil, jaiz sudah juga dirangkumkan oleh musannif tentang yang 50 akidah itu. Maka sekarang kita akan memasuki yang pertama dari sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal'ula, maka yang pertama dari sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu al-wujudu, adalah wujud. Wujud ada dulu, baru kemudian bisa dibahas sifat-sifat yang lain. Macam mana membahas sifat kalau tak ada yang disifati, tak ada yang memiliki sifat? Maka yang dibahas adanya Allah itu dulu, ya. Maka kita yang mukallaf wajib meyakini Allah itu ada. Allah ada, tidak mungkin tidak ada, ya. Tidak juga keadaan Allah itu jaiz, mungkin ada, mungkin tidak ada. Tidak, ya. Yang meragukan keadaan adanya Allah itu murtad. Ini murtad, na'udzubillah min dzalik. Nah, sekarang sebutan wujud ini wa qad ikhtulifa fihi, oleh para ulama membahasnya itu tidak satu pendapat, ada ikhtilaf, ada perbedaan, ya. Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Al-Imam Ibnul Arabi, mereka
sepakat mengatakan bahwa wujud itu bukan sifat, tetapi mereka sebutkan bahwa wujud itu adalah ainul maujud. Sementara selain dari mereka, para ulama menyebut bahwa wujud itu adalah sifat. Nah, disinilah ikhtilafnya, ya. Sebenarnya ikhtilaf yang seperti ini sudah disebutkan tadi di ujung, tidak menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk memahaminya, apakah dia ainul maujud ataukah dia sifat atau ghairul maujud tadi. Itu tidak menjadi hal yang prinsipil. Yang menjadi hal yang prinsipil, wajib dia meyakini Allah itu ada. Tetapi seorang sarjana pendidikan Islam, sarjana hukum Islam, sarjana ahli pemikiran Islam mesti harus memahami ini. Kenapa? Karena umat ingin keterangan. Maka kita itu harus sebagai mubin yang menjelaskan itu, ya. Dan nanti kalau ada orang yang mau menggerogoti akidah di masyarakat, maka yang menjadi pahlawannya adalah para ulama. Itulah makanya ini dibekali. Faqila, maka dikatakan huwa ghairul maujudi. Wujudnya itu bukan zat itu. Al-maujud di sini zat Allahnya, ya. Jadi disebutkan satu pendapat ghairul maujud, wujud itu bukan zat itu. Fa'ala hadza fahuwa halun. Berdasarkan pendapat ini, maka wujud yang dimaksud dalam sifat yang wajib bagi Allah ini tergolong kepada halun, ya. Segala sesuatu itu tidak lepas dari empat. Yang empat itu, yang pertama maujud, ada. Kalau kita melihatnya jelas adanya, ya, maujud, ada dia. Apakah adanya itu dengan mata kita secara langsung, atau adanya itu setelah dibuka hijab dari mata kita baru nampak? Yang penting tergolong kepada klasifikasi maujud, ada. Inilah tingkat yang paling tertinggi karena bisa disaksikan. Yang kedua, ma'dum, sesuatu itu enggak ada. Ini derajat yang paling rendah, enggak ada dia, ma'dum. Kemudian hal ini antara ada dan tidak ada, namanya hal. Dia tidak tergolong kepada yang maujud karena tak bisa dilihat, tetapi dia juga tidak dikatakan ma'dum. Kenapa? Karena dia itu tidak bisa dikatakan tidak ada, karena dia ada, cuman adanya itu tidak bisa dilihat. Makanya dia disebut dengan hal, ya. Dia di atas ma'dum dan juga di atas amrun i'tibari. Kemudian yang keempat, amrun i'tibari. Amrun i'tibari ini dia dibuat dua. Amrun i'tibari bahasa kitanya bisa kita mainkan di pikiran, digambarkan. Oh begini. Amrun i'tibari menggambarkan. Menggambarkan di sini bisa dua. Satu ikhtira'i, satu lagi intiza'i. Kalau ikhtira'i itu sinonim dari bid'ah, yang tidak ada diada-adakan. Contohnya, mahasiswa kader ulama semuanya itu rajin-rajin, soleh-soleh. Pokoknya mereka itu rajin, soleh, semua terpuji. Tapi mereka itu
tidak mau sholat, tidak mau puasa. Macam mana ini menggambarkannya? Anak kader ulama sudah tercatat orang yang soleh, orang yang jujur, pokoknya luar biasa kealimannya. Tapi dia itu orang yang tak mau beribadah katanya. Ya, soleh tapi toleh. Orangnya soleh, cuma disebut toleh. Ini contoh yang lebih mudah. Orangnya pemurah. Siapapun yang minta tolong langsung dikasih, semuanya dikasihnya. Tapi ada orang yang bilang, saya salut dengan sahabat kita yang satu itu. Kenapa? Semua media sudah memuji dia orang pemurah. Cuman dia orangnya bakhil. Jadi semua sudah menyebut bahwa dia pemurah, tapi ditetapkan inilah orang yang bakhil. Kita pujilah dia katanya. Ini tidak mungkin. Artinya membayangkan sesuatu yang tidak pas. Ini namanya amrun i'tibar yang ikhtira'i. Menetapkan sesuatu yang tidak pas. Ya. Seperti membuat orang bakhil, menetapkan bakhil bagi orang yang pemurah. Itu tidak bisa. Sementara amrun i'tibari yang intizai, orangnya pemurah baik, tetapkanlah dia pemurah. Dia orangnya jud, pemberi, pemurah orangnya. Memang mau mengasih. Ya, atau orangnya pelit, bedangki katanya kan, tak mau mengasih apa-apa. Orangnya itu dijauhi orang. Kenapa dia enggak mau mengasih apapun? Keringatnya pun tak dikasih sama orang. Itu disebut dengan bedangki. Orangnya pelit. Itu tetap itu pas menetapkan pelit bagi orang yang kikir, yang bakhil, yang pelit. Nah, wujud ini sebenarnya hal dia, ya. Ai wasitatun bainal wujudi wal adam, antara wujud dan adam. Dia tidak sampai kepada darajah wujud karena tak bisa disaksikan. Tapi tidak bisa dikatakan adam. Kenapa? Karena dia di atas, tidak ada di atas adam. Itu satu pendapat. Intinya pendapat yang pertama mengatakan bahwa wujud itu adalah ghairul mawjud. Itu hal, berarti dia hal. Yang kedua, dikatakan bahwa wujud itu ainul mawjud. Wujud itu adalah ainul mawjud, ay al-wujudu ainu dzatil mawjud. Wujud itu adalah zat yang mawjud itu sendiri. Bimakna annahu, dengan bahwasanya artinya laisa zaidan ala dzatil mawjud, dia bukan beda dengan zat mawjud. Artinya dia tidak selain dari zat mawjud itu. Ya, berarti apa maknanya? Ainul mawjud itu adalah zat mawjud itu sendiri. Begitu kan? Bihaitsu, dengan sekira yakunu lahu tahaqqukun fil khariji, dia itu pasti di alam nyata, kadzat. Artinya bisa kita analogikan dia itu seperti zat. Bagaimana caranya? Bihaitsu law kushifa 'annal hijabu, seandainya dibukalah hijab dari mata kita, narahu ka sifatil ma'ani, maka kita akan bisa melihat wujud itu seperti sifat ma'ani. Jadi sifat ma'ani dan ma'nawiyah beda. Kalau dia ma'ani, dia sifat yang maujudah. Makanya nanti pun definisian al-qudratu hiya sifatun maujudatun qaimatun, maujudah, ya. Tapi kalau ma'nawiyah, talazum dari sifat ma'ani, dia bukan maujud, tetapi dia termasuk juga hal, ya. Wa innama huwa amrun i'tibariyun, kalau di sini disebut amrun i'tibari. Jadi kok di kitab yang lain lebih cenderung mengatakan kepada hal, ya. Jadi sifat sifat ma'ani itu, ya. Jadi kalau zat itu seandainya dibuka hijab dari mata kita, maka wujud itu akan nampak seperti sifat ma'ani. Wa innama, dan hanya saja
Ya, sifat ma'ani itu tadi termasuk bagian daripada yang hal. Wa innama, dan hanya saja, huwa, wujud itu, kata musannif, amrun i'tibariyun, dia adalah amrun i'tibari. Nah, jadi kalau disebut amrun i'tibari, sama kayak misalnya kita ini kan, badan kita ini kan ada. Beda zat kita ini dengan sebutan ada. Si Zaid ada. Adanya mana? Ya pokoknya ada. Mana? Fisiknya kan ada. Sebutan adanya itu amrun i'tibari. Ya bisa kita membayangkan adanya itu ya begitu. Dia ada. Dia sudah jelas fisiknya ada di hadapan kita. Maka dia disebut ada. Nah, itu amrun i'tibari yang intizai di sini. Nah, jadi ya, amrun i'tibari tadi itu di bawah hal. Di bawah hal juga di atas yang ma'dum. Nah, jadi pendapat yang kedua ini, wujud itu sebagai amrun i'tibari. Yang pertama mengatakan wujud itu sebagai hal. Nah, hanya di situ ikhtilafnya. Ya. Wa inna ma huwa amrun i'tibariyun yuta'aqqalu fi dhihni ziyadatan ala ta'aqquli dzat. Dapat dianalogikan bahwa wujud itu ziyadatan ala ta'aqquli dzat, adalah tambahan atas penta'akkulan terhadap zat. Artinya ketika kita menganalogikan dalam artian kita membayangkan, mengakalkan zat Allah Subhanahu wa taala, maka di situ ada juga disebut dengan wujud. Si Zaid ada, zat si Zaid ada, tapi ketika disebutkan adanya itu, disitulah yang disebut dengan amrun i'tibari. Begitu dia ya. Walaisal muradu, berarti di sini ya, wujud tadi, pendapat yang kedua ini di kitab yang lain memang yang disebutkan bahwa seolah bahwa wujud itu adalah ainul maujud, ya. Tapi penyebutan ainul maujud yang dimaksudkan di situ, walaisal muradu bi kaunihi ainal maujudi kaunahu ainan haqiqatan. Bukanlah yang dimaksud dengan keadaan wujud itu disebut dengan ainul maujud, itu adalah keadaan zat yang secara hakikatnya itu. Ya. Jadi kalaupun ulama mengatakan bahwa wujud ini Imam Abu Hasan al-Asy'ari yang menyebutkan, dia mengatakan bahwa wujud itu adalah ainul maujud. Ainul maujud artinya zat. Yang dimaksudkan ainul maujud bukan zat yang hakikat itu. Akan tetapi yang dimaksudkan ainul maujud itu menyebutkan bahwa dia wujud, ada ainul maujud, itu arahnya ke amrun i'tibari juga. Ya, begitu kita sebut zat Allah itu wujud, maka kita membayangkan wujud itu ada. Itulah amrun i'tibarinya. Ya. Jadi bukan nanti kalau misalnya menganggap berarti Abu Hasan al-Asy'ari mengatakan sifat itu tak lagi 50 akidah, berarti begitu kan? Tidak lagi berarti 50 akidah. Memang belakangan ada 50 akidah itu sebutannya. Artinya berarti Imam Asy'ari tidak menganggap bahwa wujud itu bukan sifat lagi. Sebenarnya bukan begitu. Di sinilah tasamuhnya. Wujud itu tetap dianggap sebagai sifat, cuman penamaan ikhtilafnya itu oleh para ulama yang lain daripada Imam Abu Hasan al-Asy'ari mengatakan bahwa wujud itu bukan maujud. Kalau begitu jelas ini sifat, begitu kan? Jelas sifatnya. Kenapa? Wujud zat dengan wujud beda. Jelas. Ini dengan tegas mengatakan ya ini sifat. Sama dengan sifat-sifat yang lain. Tetapi oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari, tapi disebut tadi hal tadi kan, oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari ini ainul maujud. Tetapi yang dimaksudkan ainul maujud itu bukan zat itu sendirinya, ya, tetapi amrun i'tibarinya. Ya, sebenarnya mirip-mirip juga amrun i'tibari dengan hal tadi. Mirip. Makanya menganggap Abu Hasan al-Asy'ari kalaupun disebut bahwa wujud itu adalah tetap sifat, itu tasamuh. Jadi tidak menggugurkan sifat akidah 50 Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Nanti ada orang membantah, ini Abu Hasan al-Asy'ari itu tokoh utamanya, dia sendiri berarti enggak menyebut wujud itu sifat. Kalau begitu nanti pemahamannya, maka rusaklah kajian 50 akidah nih. Kurang satu berapa?
Hah? 49 lagi kan? Akidah 49 gitu kan? Bertambah apanya? Pembahasan barunya. Nah, baik. Balil muradu, bahkan yang dimaksud bahwasanya la yulahadhu fil khari ziyadatan ala mulahadhati dzat, tidak dipandang, la yunzuru, tidaklah dipandang ya fil kharij, dalam pikiran kita ini, bahwa wujud itu ziyadatan ala mulahadhati dzat. Artinya ketika kita menganggap, ketika kita memandang zat Allah, bukan berarti wujud itu yaitu zat itu sendirinya, bukan begitunya. Ya, ketika kita memandang zatnya, ketika kita sebut zat, maka sebutan wujud sudah pasti ada di situ. Begitu arahnya ya. Bal yulahadhu fi dhihni faqat, bahkan di pikiran kita lah wujud itu saja. Fahuwa sifatul lahu ta'ala haqiqatan, maka dia adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala secara hakikat, dengan dalil bahwa ulama at-tauhid apa ini maksud dengan wasithah? Bimakna, dengan arti annahu lam yu'athir ahadun fi wujudi ta'ala, tidak ada yang membekaskan seorang pun untuk mengadakan Allah Ta'ala. Artinya Allah Ta'ala, Allah itu bukan materi, tidak diciptakan oleh siapapun. Bal wujuduhu lidzatihi, bahkan adanya Allah Ta'ala dengan sendirinya. Bimakna, dengan arti annahu, bahwa Allah lam yabtaqir ila, kepada siapapun orangnya yang menjadikan, tidak berhajat kepada orang yang menjadikannya, malaikat apa semua tidak. Kalau ditetapkan Allah itu diciptakan oleh Allah ini tatlah daur dan tasasus, mustahil. Wa dzatuhu iqtadat wujudahu, ya. Wa dzatuhu iqtadat wujudahu, artinya apa? Zat Allah Subhanahu wa ta'ala istalzamat wujudahu, ya. Bimana annahu, dengan arti annahu lam yujid huwa nafsahu, artinya Allah tidak menciptakan dirinya. Jadi Allah tidak diciptakan oleh orang, apakah manusia, makhluk, pokoknya tidak diciptakan oleh siapapun, dan Allah tidak menciptakan dengan sendirinya. Macam Spiderman itu berubah, bukan begitu. Nah, tidak, Allah tidak menciptakan diri sendiri. Baik. Summa inna wujudahu ta'ala qad syahida bihi kullu mawjudin. Kemudian sungguh adanya Allah Ta'ala telah syahida bihi kullu mawjudin, telah menyaksikan dengannya oleh semua yang ada. Artinya apa? Kita ini sudah bisa yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah itu ada. Apa alasannya? Ini semua yang ada ini udah bukti lah itu adanya Allah Ta'ala, ya. Langit bumi sudah pasti itu menunjukkan adanya Allah. Kenapa? Langit bumi, khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa batha fiha min kulli dabba wa anzalna minas samai ma'an fa ambatna fiha min kulli zawjin karim. Langit tak ada tiangnya, tak ada tiangnya. Bumi tak ada penggantungannya, ya? Bumi enggak ada yang menggantungnya. Langit tak ada tiangnya, ya. Apakah manusia yang membuatnya? Enggak. Masjid Agung aja, Masjid Agung, ya, kecil dibanding dunia nih, mesti harus ada tiang. Kalau tak ada tiang, mana bisa berdiri bangunan? Berarti yang membuat langit itu bukan manusia, bukan juga malaikat. Siapa itu? Dia yang menciptakan, berarti yang tak butuh sama siapa-siapa pun. Siapa yang tak butuh sama siapa-siapa pun? Hanya satu. Siapa? Allah. Ini semuanya. Tumbuh misalnya jamur, ya, beroperasi dia.
Ini tak ada yang menumbuhkan apa semua. Berarti ada yang mengatur. Siapa? Allah. Jadi itulah buktinya. Ada ini semuanya ini, ya, menjadi saksi. Jadi ini ala basirati kaddahriyati, tidak ada lagi yang mengingkari adanya Allah Ta'ala kecuali orang oleh Allah, ya, gelaplah mata hatinya kaddahriyah seperti orang ateis, kan yang gelap mata hatinya, ya. Wa hum yunqiruna wujudas saniq, mereka adalah satu golongan mengingkari adanya pencipta. Wa yaquluna, mereka berkata, in hiya wa ardun, itu yuhlikuna, tidak ada yang membinasakan kita illa dahru, kecuali ya sendirinya berakhirnya masa ini, ay az-zaman, masa inilah. Itu maka ada sebutan nanti, ya, masa yang akan merubah katanya. Bukan begitu, masa tidak bisa merubah, tapi masa itu bagian dari makhluk Allah Ta'ala juga, ya. Fayansibuna al-ihlaka lid-dahri, mereka menisbahkan kehancuran, kebinasaan, habisnya masa aktif apapun yang ada ini lid-dahri, masa itu. Falidha, karena itulah maka mereka itu dinamakan dengan ad-dahriyah. Fawailul lahum minal adzabis syadid, maka celakalah bagi mereka azab yang pedih. Na'udzu billahi min dzalik. Ini aja pembahasan kita. Insyaallah nanti akan dibahas dalil adanya Allah Ta'ala. Kesimpulannya pertemuan kita ini, bagi setiap yang mukallaf mesti di sini secara syariat wajib memahami 50 akidah. Yang 50 akidah itu porosnya di hukum akal yang 3. Wajib, mustahil, jaiz. Siapa yang tidak memahami hukum akal ini, siapa yang tidak memahami hukum akidah, yang tidak memahami akidah yang 50 bersama dengan dalil nantinya itu, maka imannya diikhtilafkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan yang taklid, yang tak memahami ini semuanya kafir. Tetapi kafirnya yang dimaksudkan adalah di akhirat. Adapun di dunia, kalau tak paham pun orang dengan akidah ini atau dia taklid, kalau seandainya dia meninggal Islam, tetap diselesaikan fardu kifayah. Jangan salah, satu kampung kafir nanti, tak ada yang mensolatkan. Tapi harus dipahami bahwa yang disebutkan oleh ulama kekafiran seseorang yang muslim di sini di akhirat, maknanya tidak selamat di hari kelak nantinya. Karena itu kita harus berusaha semaksimal mungkin supaya keimanan kita tidak tergolong kepada iman yang diikhtilafkan oleh para ulama. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba yang berakidah dengan akidah yang bagus, sebagaimana akidah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja, kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa shamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.